kita tahu dahsyatnya puasa, maka gembiralah kita dapat momen. Alhamdulillah kita dipaksa oleh Allah untuk puasa. Ayo kita manfaatkan 1 bulan ke depan. Kita coba dapat apa kita dari puasa. Selama ini kan kita cuma dapat lapar dan haus sama komedi di TV-TV. Besok kita cari hasil yang lain, jajal. Minggu awal dulu saya ngomong, ayo kita bikin target-target individual aja. Janji sama diri kita sendiri. Ramadan kali ini, Pak, misalnya saya mau khatam sekali, kemudian nulis 1 artikel yang bagus, ilmiah 1, kemudian itu target individual, coba untuk dirinya sendiri. Ramadan kali ini, Pak, tesis selesai, kemudian ngajinya beres, kemudian itu kan target spiritual juga. Janjinya sama dirinya sendiri. Nanti kalau sukses, kasih hadiah dirimu sendiri. Kalau gagal juga hukum dirimu sendiri. Kita kan jarang menerapkan ini ya. Kalau semester ini IP ku 3,5 ke atas, aku akan makan di restoran paling enak. Nah, itu ngasih hadiah dirinya sendiri. Tidak apa-apa kalau uangnya ada. Loh, ya kalau nggak ada uangnya, ya maksud kamu mau nekat. Jadi itu ngasih hadiah. Atau dihukum, kalau IP ku di bawah 3 semester ini, HP off, tidak akan tak beliin pulsa 1 semester misalnya. Itu menghukum diri sendiri. Cuma yang konsisten. Latihan sukses itu diawali dari dirinya sendiri, termasuk puasa. Saya tidak tahu sudah berapa Ramadan kalian janji mau khatam tapi tidak pernah khatam. Biasanya semangat hari pertama, kedua, ketiga, setelah itu wallahu a'lam bishawab. Ramadan ini ayo latihan, tantang lagi. Oke, kita lihat ya. Ini Ghazali dari Ihya Ulumuddin. Ada 1 bab yang kadang-kadang dibahas secara tersendiri, judulnya Asrorus Syam, rahasia puasa. Ada apa dengan rahasia puasa? Menurut Ghazali kita lihat, tidak tebal, tidak banyak, hanya kalau ditulis kecil-kecil terus kertasnya luas itu cuma 10 halaman. Cuma kalau diukur buku ya bisa 30-an halaman. Tentang Asrorus Syam, rahasia puasa. Yang pertama, di bagian awal itu Ghazali ngomong makomnya puasa, meskipun kata-kata makom tidak ada di situ. Jadi makom, kedudukan puasa bagi umat Islam, katanya Ghazali, puasa itu seperempatnya iman. Jadi kalau kalian tidak puasa, kehilangan imanmu seperempat. Besar loh seperempat itu. Kenapa disimpulkan seperempat? Karena ada hadis yang bilang as-shaumu nisfus sabri, puasa itu setengah dari sabar. Dan hadis yang lain bilang as-sabru nisful iman, sabar itu setengahnya iman. Jadi sabar, puasa, iman itu tidak bisa dipisah. Kalau kita tidak sabar, kita kehilangan iman kita setengah. Ya silahkan dihitung hari ini kalian termasuk sabar apa enggak. Saudaramu, tetanggamu, sahabat-sahabatmu di WA, di YouTube, di Twitter, siapa yang tidak sabaran, siapa yang yang ngamukan, maka dia kehilangan setengah dari imannya. Imannya tinggal setengah. Itu kalau tidak puasa juga, sudah nggak sabar, nggak puasa, imannya tinggal seperempat. Jadi as-shaumu nisfus sabri, as-sabru nisful iman. Puasa itu setengahnya sabar, dan sabar itu setengahnya iman. Orang beriman harusnya sabar, dan
Di antara jalan untuk menemukan sabar itu puasa. Tidak cuma puasa lahir, tapi juga puasa batin. Sabar itu kan puasa batin. Kamu dicederai orang, dicaci maki orang, dizalimi orang, sabar. Itu kan puasa. Kalau kamu balas bisa. Kalau sekedar misuh kamu bisa lebih canggih. Cuma kan tidak usah lah. Itu kan puasa namanya. Kalau puasa lahir kan, kalau mau kamu bisa minum banyak tapi tidak minum. Kalau mau kamu bisa makan tapi nggak makan. Kalau puasa batin kan juga begitu. Kalau mau, kalau sekedar kamu dimaki orang, kalau sekedar maki-maki, bisa 3 kali lipat lebih dahsyat daripada dia. Cuma enggak. Itu kan sabar. Jadi seorang beriman, dia cirinya antara lain sabar. Dan orang bisa sabar itu adalah orang yang mau puasa. Orang yang tidak siap puasa biasanya tidak bisa sabar. Orang tidak puasa itu apa? Yos, pokoknya apa yang ada di hatinya diucapkan begitu saja. Apa yang diinginkan diraih begitu saja, tanpa mempertimbangkan positif negatifnya. Sabar itu kan bisa sabar dari dan juga sabar untuk. Sabar dari itu atas yang menimpa dirimu. Kalau sabar untuk itu ketika kalian melakukan sesuatu. Kalau sabar untuk itu dalam agama namanya istiqomah. Tiap hari tak coba sholat duha, itu sabar untuk. Istiqomah terus sholat duha, sabar dijalani terus. Itu namanya sabar untuk melakukan sesuatu. Ada juga sabar dari atas yang menimpa, atas yang kita alami, kita sabar. Orang harus punya kualitas sabar ini, tapi harus cerdas membedakan kapan menggunakan sabar dari dan kapan menggunakan sabar untuk. Berjuang itu bukan berarti tidak sabar, tapi sabar untuk. Biar aja Pak, IP saya 2, saya sabar aja. Bukan itu. Kalau IP-mu 2, sabarlah untuk belajar biar IP-mu 3 ke atas. Gitu. Kalau kamu lagi bokek, ya sabarlah untuk berusaha biar kamu dapat uang, kan itu. Awas keliru menerapkannya. Selama ini kamu kan pukul rata sabar, itu berarti apa yang terjadi biar ada Pak jalan. Rumusnya bukan itu. Jadi sabar itu bisa dari sesuatu dan untuk sesuatu. Tapi untuk membedakan mana yang dari, mana yang untuk, kita butuh satu hal, namanya kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu ilmunya antara lain yang paling terkenal adalah filsafat. Maka ngajilah filsafat. Oke, ini bukan promosi, iklan. Terus, jadi makomnya puasa itu ya. Puasa itu dialektika antara keimanan dan kesabaran. Terus, jangan lupa ini makomnya. Jadi, kalau ada, harusnya besok waktu bulan puasa tidak ada orang ngamuk dan tidak ada orang males. Puasa kok malah males-malesan, ini harusnya dia kehilangan sabar untuk. Puasa kok ngamuk, berarti dia kehilangan sabar dari. Dua-duanya harus hidup. Kalau puasa kan kadang-kadang di kantor-kantor, di kampus, jam kerjanya malah dikurangi. Ya karena puasa, ya tidak apa-apa, asal produktivitasnya tidak menurun. Ya tetap bagus, dikurangi tidak apa-apa. Terus, jadi makomnya itu ya, dialektika antara sabar dan iman dan puasa. Jangan lupa, kuncinya di situ nanti. Yang kedua, terus Ghazali membahas, kenapa sih puasa itu dianggap istimewa? Katanya Ghazali, ibaratnya puasa dibandingkan ibadah yang lain, itu kayak tanah haram, Masjidil Haram dengan masjid-masjid yang lain. Katanya Ghazali,
Ka'bah itu kan dianggap rumah Allah, tanah haram itu kan dianggap tanah kehormatannya Allah, miliknya Allah. Padahal semua masjid, semua tempat itu kan juga miliknya Allah. Semua ibadah untuk Allah, tapi yang istimewa itu puasa. Sama seperti semua tanah, semua bumi itu milik Allah, tapi yang disebut khusus sebagai rumah Allah, rumah milik Allah itu hanya Ka'bah dan Masjidil Haram. Bandingannya itu. Alasannya apa? Yang pertama, puasa itu satu-satunya ibadah yang verifikasi pastinya itu hanya yang melakukan. Gak ada orang lain tahu. Boleh ikut buka bersama, ikut sahur bersama, tapi tidak puasa kan bisa. Tidak ada orang ngerti. Kayak kamu dulu kecil itu loh. Puasa, ya masih puasa, masih. Tapi nanti kalau ke kamar mandi, air 1 cendol. Ya kan? Atau pura-pura alasannya lupa. Lupa tadi minum, lupa kok diulangi. Kan sering dulu kita waktu kecil begitu. Yang tidak ngalami kan nggak lihat. Kamu makan apa enggak kan nggak kelihatan. Jadi satu-satunya ibadah yang hanya kamu dan Allah yang tahu. Itu yang bikin puasa istimewa. Ibadah yang sifatnya subjektif. Orang tidak bisa menilai. Mulutmu kering, bau nafasmu tidak enak, itu kan tidak jaminan kamu puasa. Wong kamu tidak puasa aja sudah tidak enak. Itu juga bisa trik. Ya kan, kamu makan pete juga baunya tidak enak. Mulut kering, kalau kamu pas sariawan juga mulutmu kering. Tidak bisa. Pagi sampai siang tidak makan apa-apa, tidak akan ada orang tahu kecuali dirimu sendiri. Katanya puasa tapi warung-warung penuh misalnya, itu kan terlalu itu. Jadi meskipun di warung ada tutupnya, tapi kan kakinya kelihatan. Oh, kakinya masih banyak. Nanti pulang ke rumah puasa, tapi sebenarnya enggak. Jadi hanya kita yang tahu. Itu yang bikin puasa istimewa. Kalau sholat kan orang bisa lihat. Kalau sedekah orang bisa ngerti, bisa ngitung. Haji apalagi, sebelum berangkat aja orang sak kecamatan diundang, mesti ngerti. Tapi kalau puasa enggak. Kamu deklarasi, saya niat puasa di masjid, besok enggak puasa, enggak ada orang tahu. Itu istimewanya puasa. Jadi hanya yang bersangkutan dan Allah yang ngerti. Makanya dia istimewa. Yang kedua, katanya Ghazali, puasa adalah ibadah yang terang-terangan nantang setan, terang-terangan menyisihkan nafsu keduniaan, hasrat-hasrat jasmaniah yang dangkal, yang terang-terangan begitu puasa. Kemarin kalau sholat kan implisit semua. Sholat itu tanha anil fasya wal munkar, batinnya implisit, tidak kelihatan. Kemudian apalagi kemarin haji itu kan banyak sekali makna, tapi tidak kelihatan. Orang harus mendalami dulu. Tapi begitu puasa, langsung kelihatan bahwa ini melawan hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu seksual, dilawan semua. Itu kan ibadah yang terang-terangan melawan nafsu, itu puasa. Makanya ada hadis Nabi, wahai anak-anak muda yang sudah mampu, nikahlah. Manistato'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nikahlah, jangan jomblo terus, tidak ada untungnya dan nggak ada enaknya. Terus wa in lam yastati, kalau kamu tidak mampu, puasa. Jadi kalau nggak mampu puasa, fa alaihi bisawm. Meskipun kalau dulu zaman saya di SMA sering dipelesetkan, Pak alaihi bisubun. Kalau nggak mampu ganti sabun, bukan itu. Dengan puasa, bukan dengan sabun. Cuma puasa yang beneran ya. Nanti ada cirinya puasa yang beneran menurut Ghazali. Kalau cuma puasa menahan lapar dan haus, itu masih belum bisa jadi benteng untuk yang belum mampu kawin. Karena kalau hanya
puasa lahiriah susah jadi benteng. Kadang-kadang puasa nafsumu tambah besar. Karena ya puasa sih iya, tapi internetannya terus, buka HP terus, kadang-kadang ngomongnya saru-saru, kadang lihat gambar apa, lihat video apa. Videonya video ceramah, cuma karena yang ceramah punyai, pikiranmu kemana-mana. Wah, punyai itu. Bisa begitu kan? Jadi puasa yang benar nanti diajari oleh Ghazali. Karena puasa adalah ibadah yang secara terang-terangan nantang setan. Setan dalam dirimu sendiri khususnya, hawa nafsu. Setannya yang asli katanya dibelenggu. Cuma kan setan itu pun tidak berdaya kalau nggak kompatibel sama dimensi rohanimu. Cuma selama ini kamu tidak pernah mikir kompatibilitas itu. Jadi setan selalu cocok sama dirimu. Waktu puasa setan tidak cocok. Jadi analoginya maka dibelenggu. Dibelenggu itu bukan kok terus malaikat datang setannya dirantai terus kamu di mana ya kira-kira dibelenggunya, bukan itu. Tapi setan otomatis terbelenggu. Kenapa? Harusnya jiwanya orang puasa itu tidak nyambung sama situasi setan dan kesetanan. Cuma hati-hati kalau habis maghrib nafsumu kumat lagi, setanan lagi, ya kompatibel lagi, setan bisa masuk. Jadi kalau waktu siang udah kita puasa, nanti aja habis maghrib misalnya gitu, nanti ditawari pacarnya, mas jalan-jalan lu, jangan sekarang puasa, nanti habis maghrib kita ke mall bareng, ayo berdoa. Habis maghrib kompatibel lagi dirimu sama setannya, nyambung lagi. Jadi diinget-inget itu state-nya puasa, wilayahnya orang puasa. Jadi melenyapkan dimensi setan dalam diri. Saya lupa ada baca riwayat dulu, saya lupa di kitab apa ya, katanya zaman Nabi itu puasa itu hampir 22 jam. 22 jam itu berarti sahur, terus buka waktu maghrib sampai isya, setelah isya puasa lagi. Terus ada kasus Umar itu malam-malam berhubungan sama istrinya, sehingga turun ayat bahwa ya kalau malamnya Ramadan itu tidak apa-apa berhubungan sama istri. Terus dipanggil, oh berarti makan juga boleh, tidak harus sampai isya. Makanya seperti itu, saya lupa ada di kitab apa. Cuma ya itu, karena 22 jam mungkin lebih terjaga. Cuma mungkin Allah sayang sama kita, terus tidak apa-apa kalau malam ingin makan-makan sepuasnya juga tidak apa-apa. Cuma hati-hati yang tadi sudah dikondisikan sejak pagi, jangan dilepaskan lagi. Kalau tidak ya hasilnya balas dendam tadi. Kadang-kadang puasa itu kan keuangannya lebih banyak keluarnya dibandingkan bulan biasa. Hari-hari gini kan kamu tidak pernah mikir bikin kolak apa beli kolak. Kalau puasa mikir. Biasanya kamu makan cuma nasi kucing satu sama air putih, selesai. Begitu puasa kamu mulai mikir takjilnya pakai apa, minumnya apa, kemudian makan utamanya apa, cemilannya habis sisa apa. Itu sama aja balas dendam. Jadi kamu merasa paginya disiksa dan malamnya bebas. Padahal itu kebalik, justru paginya itu kamu bebas dari hawa nafsu. Maka manfaatkan malamnya ketika kondisimu sedang bersih untuk yang baik-baik. Oke, terus ini banyak dalil cuma saya comoti, saya copy paste. Ya, silahkan kamu baca, ini sudah banyak disebut orang. Inas syaitona layat jri minibni adama majrudam fatoyiku majarihi bilju. Sesungguhnya setan itu berjalan dalam diri anak cucu Adam lewat jalan darah. Fatoyiku majarihi, maka sempitkanlah jalannya setan itu dengan kamu lapar. Ya paling enggak secara lahiriah rasional itu, kalau kamu lapar kan kamu nggak pikir neko-neko, yang kamu pikir makanan dong. Begitu kamu kenyang baru mikir aneh-aneh. Itu paling gampang logikanya itu. Jadi sempit
sempitkan jalannya. Sempitkan kan bukan berarti hilangkan, masih ada setan bisa masuk, cuma sekarang sempit karena kamu cuma mikir makanan. Ketika kamu sedang lapar, ngatasinya kan gampang kalau cuma makan. Kalau makan kan gak neko-neko lah, tapi kalau mikir yang lain itu kadang-kadang bahaya. Itu mungkin maunya hati situ. Jadi sempitkanlah jalannya, paling enggak meskipun puasamu nggak dalam, nggak sampai batin, nggak fawasul fawas, tapi dengan kamu lapar itu sudah, pikiranmu sudah balik ke makanan. Kalau habis-habis asar ketika kamu sudah melilit itu kok lewat ada cowok cakep apa cewek cakep, nggak minat lagi, yang kamu pikir kolak sama es buahnya, ya kan? Jadi itu antara lain. Terus ini sabdanya Nabi pada Aisyah, dawami qur'aba bil jannah, teruslah dawamkanlah, istiqomalah menggedor-gedor pintu surga. Qolat, katanya Aisyah, bimadza, dengan apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, bilju, dengan apa? Dengan lapar. Jadi kalau kamu lapar itu katanya Nabi kayak orang yang sedang mengetuk-ngetuk menggedor pintu surga. Terus kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'imi ati dhifin, setiap kebaikan itu dibalas oleh Allah minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat setiap kebaikan. Ilasya, kecuali puasa, satu-satunya yang oleh Allah nggak disebut, rahasiaku. Fa'inahuli, karena puasa itu untukku, wa ana ajibi, dan aku yang akan ngasih balasan sendiri khusus. Dan hadis di bawahnya juga semacam kelanjutannya meskipun hadis yang berbeda. Innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyabi al-abidi. Jadi Allah ini membanggakan anak-anak muda yang gemar ibadah, khususnya yang puasa. Kalau yang tua biasalah, orang tua kan lebih gampang kalau mau tirakat, kalau mau puasa. Ini yang dibanggakan oleh Allah yang muda-muda. Fayaqulu, maka Allah berfirman pada para malaikat, ayyuhasyab at-tariku syahwatahu li ajli, anak-anak muda yang meninggalkan syahwatnya demi aku, al-mubdhilu syababahuli, yang memperjuangkan yang menggantikan kemudaannya untukku, karena masih muda biasanya masih mau senang-senang, tapi lebih milih Allah daripada senang-senang. Anta indi kabakti malaikati, jadi engkau anak muda bagiku engkau kayak malaikat-malaikat. Itu pujiannya Allah bagi anak-anak muda. Saya tidak tahu yang hadir malam ini masih muda apa sudah tua. Wajahnya sih tua, jiwanya apalagi. Terus ya, itu hadis-hadisnya. Ini hadis paling terkenal. Lisoimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang puasa akan ketemu dengan dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan waktu buka puasa dengan kebahagiaan waktu ketemu Allah. Ini seakan-akan mau bilang orang yang puasa pasti besok akan ketemu Allah dan dirindukan oleh Allah. Dan kesenangan yang satu waktu dia buka puasa. Jadi sebenarnya buka puasa itu biasa, cuma makan. Karena ada puasanya, dia jadi luar biasa. Hidup kadang-kadang butuh ini, butuh puasa dulu. Kamu belajar itu kan jenis puasa. Yang lain seneng-seneng kamu belajar, tapi yang lain tidak akan nemu buka puasa kayak yang kamu belajar tadi. Belajar menemukan buka puasa namanya pinter, nilainya tinggi. Itu tidak ditemui yang tidak ikut puasa. Jadi ini rumus. Puasa itu kan bukan berarti kalian tidak mampu, bisa, cuma kalian tahan. Kalau boleh, kalau
mau kalian bisa beli HP paling mewah, baju paling bagus, tapi ndak, buat apa? Ini puasa. Nanti akan ada buka puasanya pasti. Jadi farhatun inda iftorihi. Terapkan ini, jadikan rumus. Kenapa orang Jawa nyuruh sering-sering tirakat? Tirakat itu meninggalkan yang nikmat-nikmat, yang enak-enak, karena akan ada buka puasanya besok. Orang yang berjuang, orang yang mati-matian, orang yang itu kan nanti ada buka puasanya, dibandingkan yang santai-santai. Mereka tidak akan buka puasa. Sama-sama makan waktu maghrib, nikmatnya beda antara yang puasa dan yang tidak puasa. Maka jadikan di antara rumus hidup kita adalah puasa. Ngaji, kalian tiap malam Kamis ikut ngaji filsafat, itu kan juga jenisnya puasa. Yang lain jalan-jalan di luar, nongkrong di mall, ngafe sama pacarnya, kalian milih di sini, nggak punya pacar. Itu juga tirakat. Jadi kalau ada yang tanya, sampai umur sekian kok masih jomblo, Mas, Mbak, enggak, ini tirakat kok. Kalau mau, gitu. Kalau saya mau, siapa enggak suka sama saya? Cuma saya tirakat aja, biar nanti buka puasa. Oke. Terus, kan itu juga sejenis puasa loh. Kamu, saya enggak mau pacaran, Pak, itu juga puasa. Besok kalau dapat, nikmatnya berkali lipat, iftorihi. Tapi yang sejak SMP sudah pacaran, yang jangan, pacaran itu biasa, tidak ada rasanya. Yang dialami sama, cuma rasanya jauh berbeda, itu buka puasa. Makanya jangan sering-sering pacaran. Cukup sekali. Lama terus putus. Kamu kan biasanya itu sekali dan lama sekali, nanti terus putus. Akhirnya kan pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Oke. Kalau ditanya jawabnya santai, bukan jodoh apa. Padahal itu nangis-nangis sudah. Terus